Ini adalah M4 untuk tanaman, dan kita akan mencoba, saudaraku ya. Kita pakai di saat ini untuk membuat pupuk organik padat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semuanya. Dan pada kesempatan ini, insya Allah saya bersama kelompok tani sedang mengikuti bagaimana cara membuat pupuk organik padat. Dan bisa kita lihat saudaraku, ini adalah pengaplikasian M4 ke dalam 10 liter air ya. Kita lihat. Dan juga tidak lupa di sini kalau kita lihat ya, ditambahkan dengan gula merah atau disebut dengan gula aren ya, dimasukkan ke dalam air. Nah, dan setelah M4 dan juga gula merahnya atau gula arennya itu dicampurkan ke dalam 10 liter air, lalu proses selanjutnya itu diaduk sampai betul-betul tercampur semua ya. Dan ini sudah disediakan koheknya ya, kotoran hewan, yang mana ini diambil dari kotoran hewan kambing ya, yaitu sebanyak 4 karung saudaraku ya. Ini kita keluarkan dulu kotoran hewannya, kumpulkan menjadi satu tumpukan ya. Proses selanjutnya yaitu meratakan kotoran hewannya supaya tidak menumpuk seperti ini ya, biar nanti ditambah dengan yang lainnya itu bisa betul-betul tercampur semua ya ketika kita aduk, jadi merata tercampurnya. Nah, dan inilah tambahannya, yaitu yang disebut dengan arang sekam ya. Dan ini itu kulit gabah yang kita ambil dari mesin penggilingan padi yang sudah dibakar ya. Namanya ini adalah arang sekam, ditambahkan ini sebanyak 4 karung saudaraku ya. Oke saudaraku semuanya, kita aduk kembali arang sekam yang sudah dikeluarkan dari karung. Kita aduk kembali sampai betul-betul tercampur semua dengan kotoran hewannya ya. Dan kemungkinan arang sekam, kotoran hewan, dan juga campuran lainnya itu mempunyai fungsi dan kinerja masing-masingnya ya terhadap tanaman. Oke, kita lihat proses pengadukannya. Dan kalau membuat pupuk organik dari kotoran hewan ini saudaraku ya, kemungkinan besar ya kita harus bisa menghadapi dengan berbagai macam ya tantangan, bau, kotor, dan juga gatal. Mungkin kemungkinan besar seperti itu. Kita habiskan dulu ya arang sekamnya karena masih ada tersisa ya, 2 karung lagi. Yang ini 1 karung sudah dikeluarkan, yang itu 1 karung lagi belum ya. Ini sebanyak 4 karung arang sekam dan 4 karung kotoran hewan ya. Yang bagusnya kotoran hewannya itu yang sudah kering ya. Kalau yang lembek itu harus dikeringkan dulu. Nah, dan kalau arang sekam dan juga kotoran hewannya itu sudah kita aduk sampai tercampur semua,
Lalu proses selanjutnya itu kita kucurkan air yang sudah dimasukkan M4 dan juga gula aren tadi, saudaraku ya. Kita kucurkan dengan air dan jangan sampai lembek ya posisinya. Yang sedang-sedang saja, lembek enggak, kering enggak. Jadi kalau terlalu lembek juga tidak bagus ya. Dan tidak lupa ini ada tambahan juga ya, yaitu dedak bekatul. Kemungkinan ini mempunyai tugas untuk memproses supaya pupuk organiknya ini tidak lengket ya. Dan sebetulnya tambahannya itu banyak, saudaraku ya. Di sini juga kita bisa tambahkan dengan kapur dolomit, yaitu fungsi kapur dolomit itu untuk menetralisir pH tanah ya. Ketika nanti pupuk organik ini kita aplikasikan ke tanaman kita ya. Jadi kapur dolomit itu menetralisir pH tanah yang ada di sekitar tanaman kita, saudaraku ya. Oke, saudaraku semuanya, simak terus ya bagaimana cara membuat pupuk organik padat dari kotoran hewan ya. Dan sebetulnya ini tidak perlu mempunyai modal yang besar ya. Cuman kita butuh ketekunan dan juga kerajinan, kesabaran juga ya. Dan di sini bahan-bahannya kita yang harus disediakan itu yang ke satu, kotoran hewan yang sudah dikeringkan. Dan kotoran hewannya itu bebas, saudaraku ya, mau kambing, mau domba, mau sapi ya, bebas. Ditambah dengan arang sekam yang sudah kita bakar ya, bekas kulit gabah. Ditambah dengan M4 ya, banyak di toko-toko online maupun offline ya M4-nya. Dan juga ditambahkan dengan gula merah, kapur dolomit. Dan untuk lebih mempercepat proses penguraian kotoran hewannya, bisa kita tambahkan dengan hijauan ya. Kita ambil hijauan, rerumputan, dan kita tumbuk atau kita iris-iris ya sampai halus. Lalu nanti kita campurkan dengan kotoran hewan tersebut. Itu akan lebih cepat memproses penguraian kotoran hewannya ya. Dan sebetulnya juga saya di sini baru pertama kali ya belajar dan juga melihat bagaimana cara membuat pupuk organik padat dari kotoran hewan ya. Baru kali ini, saudaraku ya. Dan sama kelompok tani yang lainnya juga di sini masih baru pertama ya. Kita melihat dan belajar bagaimana cara membuat pupuk organik padat dari kotoran hewan ini, saudaraku ya. Dan alhamdulillah kami di sini semua mendapatkan ilmu baru lagi ya. Bagaimana cara membuat pupuk organik padat, dan kita bisa manfaatkan kotoran-kotoran hewan yang ada di sekeliling kita. Dan ini prosesnya sudah hampir selesai, saudaraku ya. Tinggal kita masukkan ke dalam karung. Oke, ini dimasukkan ke dalam karung. Namun bisa juga kita membuat bak ya, kolam. Lebarnya itu mau 2 meter lebarnya, atau dalamnya 1 meter, atau malah sebaliknya lebarnya 1 meter, dalamnya 2 meter. Itu tergantung kemauan kita ya yang bikin baknya. Dan setelah kita masukkan ke dalam karung atau bak, ini harus betul-betul disimpan di tempat yang teduh, jangan sampai kena hujan ya. Kalau sudah kita masukkan ke dalam karung maupun bak,
kita simpan di tempat yang teduh, yang tidak terkena hujan. Kita simpan selama 3 minggu sampai 1 bulan ya, sebelum kita aplikasikan ke tanaman kita ya, jangan langsung ya. Jadi kita simpan dulu selama 3 minggu sampai 1 bulan, lalu kita nanti bisa aplikasikan ke tanaman kita kalau sudah mencapai waktu 3 minggu atau selama 1 bulan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku semuanya, kegiatan di sore ini cara membuat pupuk organik sudah selesai dan sudah kami ikuti bagaimana caranya ya. Kami para kelompok tani mengucapkan banyak terima kasih kepada yang mau berbagi ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kami praktekkan di rumahnya masing-masing. Dan juga mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kekurangan dan kesalahannya. Dan sekian dari saya saudaraku semuanya. Tetap optimis, semangat, dan salam sejahtera.